Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman gua akan coba untuk nge-review ya salah satu project crypto lagi teman ya, yang dimana saat ini dia sedang ngadain presale juga teman ya. Apa itu bang? Ya nanti bakal gue jelasin semua di video ini teman ya, project apa. Yang pasti ini ada kaitannya dengan ekosistem Bitcoin teman ya. So manfaatkan kesempatan ini. Tapi sebelumnya teman ya, ini ada disclaimer on bahwa di sini gue hanya pure nge-review dan menunjukin bagaimana cara untuk pembeliannya. So untuk keputusan ada di tangan kalian semua. Apakah project ini worth it atau enggak? Kita nanti bakal cek bareng-bareng. Oke teman. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ya ke pembahasan, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gue, silahkan gabung ya. Karena di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya ya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gue dan teman-teman yang ada di grup Telegram gue, dan itu semua gratis. Untuk semua linknya gue sediain di kolom deskripsi. Oke, gak usah kelamaan teman ya. Jadi kita langsung aja atau kita langsung pantau aja apa itu projectnya. Oke teman, di sini kita mau nge-review project dari StakeLayer ini yang saat ini dia sedang mengadakan pre-sale. Artinya kalian bisa membeli token StakeLayer ini dengan harga benar-benar yang masih murah ya, karena ini masih dalam tahap pre-sale atau pra penjualan teman. Di beberapa minggu yang lalu ini harganya masih di 0,008 teman ya. Dan saat ini sudah 0,012 teman. Jadi kalau presale ini kan ada tahapannya ya. Jadi semakin kalian tertinggal tahapan presale-nya, maka harganya juga akan semakin naik. Artinya kalian untuk mendapatkan token yang lebih murah ketika kalian nggak gercep ya, kalian akan ketinggalan teman. Nah berhubung ini masih terbilang cukup murah ya, di 0,013 untuk presale dari project StakeLayer ini gitu teman. Apa sih bang project StakeLayer ini? Jadi singkatnya teman ya, StakeLayer ini adalah pioner ya platform staking di ekosistem Bitcoin ya, dimana dia itu bergerak di bidang DeFi aggregator teman. Artinya dia nggak hanya mampu menampung untuk ekosistem Bitcoin aja, tapi yang compatible dengan EVM itu bisa masuk ke ekosistem StakeLayer ini, dimana kita tahu StakeLayer ini adalah pionir Bitcoin L2 restaking atau sebuah platform staking di jaringan Bitcoin teman. Oke, seperti biasa yang pertama gua akan nunjukin bagaimana cara mengikuti presale-nya, baru nanti bakal kita nge-review apa ini project StakeLayer teman ya. Oke, jadi caranya cukup mudah teman. Caranya cukup mudah di sini teman ya. Untuk mengikuti presale dari StakeLayer ini, kalian tinggal cukup connect wallet teman ya, connect wallet. Nah dimana kalian untuk connect wallet ini teman, kalian bisa pakai Coinbase Wallet, MetaMask, Phantom, OKX Wallet, Rainbow dan lain-lain. Jadi biasanya gue pakai MetaMask aja teman ya untuk mengikuti sebuah presale ya. Oke, jadi ketika kalian udah masuk pakai MetaMask seperti ini, teman ya. Jadi ini untuk cara pembeliannya, kalian di sini tinggal pilih chain apa yang akan kalian pakai ya. Di sini ada ETH, BSC, Polygon, ARB, BES ya. Tapi biasanya gue pakai BSC aja, teman ya. Jadi lebih simple gitu, teman. Setelah itu, teman ya, kalian bisa langsung aja sini, terserah kalian mau beli pakai BNB-nya atau pakai USDT. Misalkan kalian punya USDT nih. Ya, dan di sini untuk minimum purchase atau minimum pembelian itu $70. Misalkan ya, kalian beli $100 misalkan. Ya, di sini $100 USDT atau 100 USDT itu dapat 8.196 token StakeLayer ini gitu teman. Ya. Nah, setelah itu kalian tinggal klik ini teman ya, inclusive balance, dan kalian klik nanti kalian konfirmasi aja di MetaMask-nya. Ya, nah setelah itu, setelah kalian berhasil pembelian, maka kalian bisa cek di history of your transaction ya. Jadi kalian tinggal klik aja, nah maka nanti transaksi kalian akan tercatat di sini, gitu teman. Oke, jadi itu tadi teman ya, cara pembelian StakeLayer yang saat ini sedang mengadakan token pra penjualan atau presale tersebut teman. Oke, jadi cukup mudah ya untuk cara pembeliannya. Oke, kita akan lanjut ya mengenai apa itu StakeLayer lebih detailnya lagi gitu teman ya.
Oke, jadi kita scroll ke bawah, teman ya. Jadi mereka nanti akan ada kayak platform atau aplikasinya seperti ini, ya dimana ini adalah sebuah platform staking dari ekosistem Bitcoin yang bernama StackLayer ya. Katanya misi mereka itu untuk mendemokratisasikan pendapatan Bitcoin yang menjadikan dapat diakses, menguntungkan dan aman bagi investor di seluruh dunia. Katanya mereka akan memanfaatkan teknologi blockchain yang canggih untuk berkomitmen menyediakan solusi penataan ulang yang transparan, efisien dan revolusioner ya. Jadi gue bisa ambil kesimpulan dari misi mereka. Artinya di sini mereka itu nge-support kalian para holder BTC ya. Nggak hanya cuan dari fluktuasi harganya, tapi di sini kalian bisa memanfaatkan BTC kalian untuk meraih cuan atau ngeraih income, teman ya, di platformnya si StackLayer. Nah, token yang mereka jual ini adalah token utility dari project mereka, ya teman. Nah, di sini dijelaskan juga ya, katanya mengapa StackLayer ya. Jadi katanya mekanisme restaking yang inovatif memaksimalkan penghasilan Bitcoin ya. Artinya kalian nggak hanya bisa ngehold Bitcoin, tapi kalian juga dapat income dengan menstakingnya, teman. Dan di sini juga ada keamanan tak tertandingi ya. Jadi mereka itu juga memakai keamanan untuk ngejamin buat orang-orang yang ingin staking di platformnya. Dan katanya ini antar muka yang ramah pengguna, baik pemula atau ahli kripto. Platform kami dirancang untuk kemudahan pengguna. Artinya yang masih newbie, yang baru kenal kripto itu dengan mudah memakai platformnya nanti, gitu teman ya. Oke, intinya seperti itulah teman ya. Dan prosesnya itu transparan katanya teman ya. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada kejutan. Intinya seperti itu. Oke, jadi di sini jalan menuju masa depan memperbarui arsitektur teman ya. Nah, di sini teman ya. Ini untuk taruhan gudang BTC gitu teman. Ya, rantai ETH itu WBTC, ETH, USDT, USDC. Jadi karena kan di di StackLayer ini adalah DeFi-nya itu DeFi agregator, artinya nggak hanya ngesupport Bitcoin aja atau chain Bitcoin ya, mereka juga ngesupport jaringan-jaringan dari blockchain lain bisa terkoneksi dengan DeFi-nya StackLayer ini karena dia DeFi agregator dari ekosistem Bitcoin gitu teman. Ya, nanti untuk hadiah staking itu biasanya kalau DeFi agregator kan dia nggak langsung kalian staking dapat Bitcoin, nggak ya. Jadi di sini teman ya, untuk rewardnya itu nanti BTC yang dibungkus ya, kayak Wrapped BTC, WBTC atau BTCB ya kalau dari jaringan Binance Smart Chain gitu. Intinya seperti itulah teman. Nah, di sini untuk kontributor keamanan ya. Jadi ini adalah sebuah audit perusahaan keamanan terkemuka di dunia. Jadi StackLayer ini udah diaudit ya oleh beberapa perusahaan Xguard, CoinSult dan SolidProof teman ya. Dan di sini juga nggak kalah menarik ya bahwa project StackLayer ini benar-benar sudah diekspos oleh media-media besar seperti Yahoo Finance, Forex TV, Default dan masih banyak lagi. Kalau kalian lihat di sini ada Filmbot ini ya, Visionary Finance dan lain-lain teman ya. Oke, dan kalau kita scroll ke bawah di sini ada memperbesar bersama kami ya, teman. Katanya di sini taruhan Bitcoin ya atau staking Bitcoin, teman ya. Katanya untuk pertama kalinya para penggemar Bitcoin memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dari aset Bitcoin mereka yang tidak aktif dengan aman tanpa perlu mempercayakan pihak ketiga, atau bisa dibilang kalau melalui platform StackLayer ini itu desentral, teman ya. Dimana mereka dapat menjembatani Bitcoin mereka ke blockchain lain ya. Jadi gue tadi udah bilang bahwa di sini kalian nggak hanya bisa ngehold Bitcoin, tapi kalian juga bisa men-staking Bitcoin kalian dengan DeFi agregator yang dipakai oleh sistem StackLayer ini. Gitu. Dimana kita tahu StackLayer ini adalah ekosistem dari Bitcoin ya, atau dari jaringan Bitcoin. Hasilkan hasil altcoin, teman ya, dengan menggunakan Bitcoin. Mereka serbikan rupa sehingga memastikan mereka tetap ditahan ya. Pemegangnya diberi wewenang untuk memvalidasi transaksi para rantai proof of stake ya, sehingga mendapatkan keuntungan dalam prosesnya. Dan di sini juga mereka bisa mengunci Bitcoin dan menghasilkan altcoin, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita scroll ke bawah di sini juga ada timnya ya. Kalian bisa cek-cek sendiri timnya di sini, teman ya. Ini ada beberapa tim, Vladi selaku pendiri kepala operasional DAO, ada Ana, ada Yaro dan 10 anggota tim lainnya, teman ya. Dan mengenai tokenomik nih ya, mengenai tokenomik si StackLayer ini memiliki suplai 5 miliar, teman. Suplainya itu 5 miliar, jadi cukup sedikit banget. Dan yang kalian ketahui, yang untuk presale atau pra penjualan ini hanya 20%. Artinya ketika ini nanti ya pra penjualan ya sampai sudah memenuhi 20%, ini akan ditutup cuy.
Ya, jadi kalau kalian minat atau tertarik ya gercep gitu teman. Ini karena ini adalah salah satu ekosistem Bitcoin yang dimana proyeknya adalah DeFi aggregator ya. Itu pioner lah bisa dibilang seperti itu. Dan ini adalah rincian-rinciannya untuk kelompok likuiditas, dana pembangunan, kemitraan strategis. Intinya untuk pra penjualan ini 20% ya yang dialokasikan dari total supply 5 miliar ini atau jumlah pasokannya 5 miliar. Intinya seperti itu, teman-teman. Dan mereka juga ini ya menghadiri konferensi di Dubai dan intinya timnya tuh aktif menghadiri konferensi-konferensi seperti itu. Artinya ini pertanda bahwa timnya itu serius gitu, memperkenalkan produk atau nge-branding projectnya ini ya dengan menghadiri banyak event-event ini gitu. Itu ya seperti itu, teman. Nah, untuk mengenai peta jalan ya. Jadi kuartal 1 saat ini kan masih kuartal 1 ya, kerangka pengembangan teknis ya. Karena ini juga masih pre-sale, teman. Jadi untuk peluncuran pengembangan desain arsitektur, artinya saat ini tuh benar-benar untuk kerangka-kerangka pengembangan teknisnya masih didesain, teman ya, karena ini juga masih pre-sale. Nah, berikutnya akan mencapai kuartal 2 2024 ini pra peluncuran, teman. Ya, memulai membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan utama di ekosistem Bitcoin. Artinya mereka di kuartal 2 2024 akan berkolaborasi mungkin dengan ekosistem Bitcoin lainnya seperti kayak Stake ya, kayak Sovereign mungkin ya, kayak Cordao atau yang lain. Intinya ekosistem Bitcoin semua lah ya. Mereka akan berkolaborasi ya. Yang namanya juga ekosistem sama-sama ekosistem Bitcoin gitu, teman. Nah, di sini akses awal stake layer untuk pengguna awal ya. Jadi di kuartal 2 untuk para pengguna awal ya. Ya bisa dibilang yang mengikuti presale ini bisa akses awal ya stake layer untuk pengguna ya, teman ya. Untuk pengguna awalnya. Nah, kuartal 3 ini ada rilis alpha. Jadi peluncuran versi alpha-nya itu nanti untuk solusi layer 2 untuk pengujian dan penyempurnaan internal, teman. Ya. Untuk rilis alpha, habis alpha, beta, habis itu mainnet ya. Dan kuartal 4 peluncuran mainnetnya katanya, teman ya. Jadi kuartal 3 itu masih alpha, kuartal 4 itu mainnet dan pengembangan ekosistemnya. Jadi intinya finalnya itu di kuartal 4 2024 atau akhir tahun ini. Gitu, teman ya. Dimana solusi Bitcoin restaking layer 2 di mainnet ya. Jadi itu menandakan status operasional dari projectnya itu benar-benar penuh berjalan ya, berjalan penuh lah bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa dibilang ketika projectnya ini sudah berjalan penuh, otomatis kalian nggak bakal bisa untuk ngebeli di harga pre-sale saat ini di 0,0 berapa nih 0,0122 ya, karena ini benar-benar harga pra penjualan atau yang harga yang bisa dibilang masih murah banget ya, karena ini projectnya masih bisa dibilang masih di atas kertas lah ya, teman. Artinya ini masih ada pengembangan yang lebih lanjut, teman ya, dan tentunya kalian juga harus pahami resiko-resiko mengenai presale ini gitu, teman, sebelum kalian mengikuti. Intinya kalian harus dior aja lah, harus dior, teman. Dan mungkin itu tadi, teman ya, bagaimana cara untuk mengikuti presale dari stake layer, teman ya. Dan apa sih project dari stake layer ini? Tadi gue udah kasih semuanya. Dan nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi, teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didian memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.